Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proporsi dari daun kelor dan daun singkong terhadap sifat kimia dan sensori dari nugget ayam. Baik, akan saya mulai. Di sini saya ada dua penulis atau dua peneliti, yaitu Sutrisna Adi Prayitno dan Bapak Andi Rahmat Hakim. Sebagai pendahulunya bahwa sekarang ini banyak dikenal berbagai jenis makanan yang khususnya adalah makanan yang sering diminati anak-anak, tetapi secara umum mereka tidak menyukai bahwa makanan tersebut adalah berasal dari sayuran. Akan tetapi dengan adanya modifikasi seperti berbagai jenis makanan yang berasal dari tanaman lokal seperti daun kelor dan daun singkong merupakan suatu sumber yang bisa diminati anak-anak, khususnya adalah anak balita, yang bisa memberikan berbagai jenis sumber, terutama adalah jenis protein yang bisa digunakan sebagai pertumbuhan dari tubuh si anak tersendiri. Nah, umumnya bahwa anak-anak ini tidak menyukai produk-produk yang berasal dari sayuran, tetapi anak-anak itu lebih suka dari produk yang sifatnya adalah crispy, sehingga tidak menyukai berbagai jenis dari sayuran, sehingga secara normal adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mengenalkan bahwa pentingnya sayuran dan dedaunan sayur untuk kepada anak, seperti itu. Salah satu tumbuhan atau daun yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman fungsional, khususnya untuk produk yang berkaitan dengan gizi anak, adalah berkaitan dengan daun singkong dan daun kelor, karena di dalam daun tersebut merupakan banyak sumber nutrisi atau sumber bioaktif yang bisa digunakan sebagai pertumbuhan anak dan perkembangan anak. Daun kelor ini merupakan suatu daun tanaman lokal yang memiliki banyak komponen bioaktif seperti adanya vitamin A, B, dan C, ataupun termasuk di dalamnya adalah komponen bioaktif seperti vitamin, flavonoid, alkaloid, tanin, asam oksalat, saponin, ataupun asam fitat. Tetapi pada daun singkong, berbagai jenis nutrisi yang di dalamnya adalah termasuk golongan serat ataupun vitamin seperti vitamin B ataupun vitamin E. Tujuan dari penelitian ini sebenarnya adalah untuk melihat parameter dari ayam chicken nugget atau nugget ayam secara proporsi dari perbandingan daun kelor dan daun singkong untuk melihat komponen kimianya dan secara sensorinya. Parameter yang diamati ada beberapa. Yang pertama adalah protein assay, crude fiber assay, vitamin C, kalsium, dan sensory evaluasinya. Dari hasil penelitian dapat didapatkan berbagai jenis analisis. Yang pertama adalah analisis serat kasar. Serat kasar ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, meskipun serat kasar ini bukan merupakan dari gizi, tetapi merupakan zat yang dibutuhkan untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh manusia, seperti misalnya adalah untuk memperlancar BAB. Penambahan daun kelor ini bisa meningkatkan tingkat dari serat kasar yang ada di dalam produk chicken nugget. Perbandingan 60% bisa meningkatkan atau menghasilkan serat kasar sebanyak 8,33%, dan yang terendah adalah 6,96%. Nah, dilihat dari slide ini, ternyata berbagai jenis perbandingan untuk kadar seratnya pada perlakuan 40% menghasilkan 6,96%, dan yang tertinggi adalah pada kadar 60%, yaitu 8,33%. Sedangkan pada daun singkong, serat kasarnya tertinggi pada daun dengan proporsinya adalah 60%.
Peningkatan serat kasar ini pada dasarnya adalah juga didukung adanya tingkat serat yang tinggi sendiri pada daun tersebut, sehingga dengan adanya perpaduan dua daun ini memungkinkan adanya dua variasi atau meningkatkan serat kasar yang ada di dalam produk nugget tersebut. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan protein. Protein ini merupakan senyawa asam amino yang di dalamnya adalah sebagai pertumbuhan untuk pertumbuhan anak. Sehingga dengan adanya protein yang tinggi memungkinkan pertumbuhan atau perkembangan jaringan di dalam tubuh manusia juga akan semakin baik. Peningkatan protein di dalam nugget ini juga didukung dengan adanya komponen protein sendiri di dalam daun kelor dan daun singkong tersebut. Peningkatannya adalah sangat signifikan, perbandingannya juga sangat pendek antara daun singkong dengan daun kelor tersebut. Pada ring yang sama, perlakuan antara daun kelor ini memberikan yang pernyataan yang sama antara perlakuan 40% dan perlakuan yang 50% daun kelor tersebut. Tetapi pada perlakuan yang 60% memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini juga terjadi pada yang daun singkong sama, tetapi perlakuannya membuktikan bahwa ketiga konsentrasi memberikan tingkat konsentrasi atau hasil protein yang berbeda. Yang berikutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini merupakan suatu komponen vitamin yang di dalamnya juga termasuk ke kelompok bioaktif atau senyawa bioaktif yang bisa digunakan untuk meregenerasi sel di dalam tubuh sehingga bisa menimbulkan atau meningkatkan imunitas di dalam tubuh manusia. Vitamin C yang ada di dalam tubuh di dalam produk tersebut semakin meningkat karena di dalam vitamin C atau di dalam daun kelor ataupun daun singkong selain terdapat serat, protein ternyata juga mengandung vitamin C yang tinggi, terutama di dalam daun kelor. Ini sangat tinggi dengan kandungan vitamin C-nya, sehingga produk yang dihasilkan atau chicken nugget atau nugget tersebut memiliki jumlah vitamin C yang tinggi, sehingga bisa digunakan sebagai pangan fungsional untuk anak atau balita yang tidak menyukai terhadap sayur. Yang berikutnya adalah analisa kalsium. Kalsium ini diduga mengalami peningkatan seiring dengan adanya jumlah proporsi dari daun kelor yang digunakan dan daun singkong yang digunakan. Karena di dalam daun tersebut sudah terdapat komponen dari kalsium. Kalsium ini tergolong dari makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai kelompok dari mineral. Sebanyak 99% kalsium tersebut adalah berada pada tulang dan gigi, sementara 1%-nya adalah di bagian serum darah manusia. Berikut merupakan tabel yang bisa disajikan. Dalam perlakuannya menunjukkan bahwa perlakuan tertinggi antara di daun kelor yang menunjukkan adalah rata-ratanya adalah 112,30, sedangkan yang tertinggi pada daun singkong adalah 103,74. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah kalsium memang berada pada ring pada daun kelor, sehingga ini merupakan pilihan alternatif yang tepat untuk meningkatkan status gizi pada anak yang diaplikasikan pada produk nugget tersebut. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi sensori resultnya. Ada berbagai jenis parameter yang digunakan dalam evaluasi sensori. Yang pertama adalah warna, rasa, tekstur ataupun smoothness, dan berikutnya adalah aroma. Yang pertama adalah tentang warna. Dari tabel menunjukkan bahwa ada berbagai jenis perlakuan. Warna yang disukai pada nugget yang didapatkan adalah warna yang berkisar antara 3,08 sampai dengan 6,17 yang menunjukkan bahwa warna merupakan sesuatu yang paling disukai di dalam perlakuan tersebut.
karena menunjukkan bahwa warna ini merupakan suatu visual yang utama untuk menarik bahwa produk tersebut adalah layak untuk dikonsumsi. Sehingga perlakuan yang tersebut di dalam histogram atau di dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa warna merupakan sesuatu yang harus ada. Artinya bahwa ada perlakuan antara 50% dengan 50% tersebut menunjukkan warna yang paling disukai oleh panelis. Kebetulan dalam panelis ini kita menggunakan sistem panel, yaitu panelis konsumen. Artinya adalah panelis tersebut tidak melalui training tertentu tetapi menggunakan panelis pasar atau konsumennya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan aroma. Aroma merupakan salah satu parameter yang menunjukkan bahwa produk tersebut adalah mengandung senyawa yang sifatnya volatil atau senyawa yang bisa menghasilkan aroma tertentu dengan adanya sistem gas yang menguap sehingga bisa dirasakan oleh panca indera, terutama adalah bagian hidung. Aroma bahan pangan dapat menjadi penilaian khusus dari suatu bahan makanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan antara aroma yang dihasilkan dari nugget tersebut. Di antaranya adalah bahwa secara sensori aroma yang dihasilkan adalah pada perlakuan S2K2 yang menghasilkan nilai panelisnya adalah 5,12 sehingga bisa dikatakan aroma dengan perlakuan S2K2 tersebut pada konsentrasi tersebut menghasilkan pilihan atau jawaban kalau konsumen adalah mengharapkan hal tersebut menjadi suatu pilihan bahwa produk tersebut adalah bagus untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah rasa. Rasa merupakan kecenderungan dari suatu bahan bisa diterima atau tidaknya. Biasanya rasa merupakan identiknya adalah bisa diterimanya dari suatu makanan. Bisa saja rasa itu bisa ditimbulkan karena variasi dari jenis lidah kita. Ada beberapa komponen atau sensori lidah kita yang bisa merasakan dari rasa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa yang secara uji hedonik menunjukkan ring nilai antara 4,02 sampai dengan 6,3 yang berarti rasa tersebut dirasakan netral. Netral artinya mereka berada pada antara suka dan tidak suka. Tetapi karena ketidaksukaan tersebut mungkin adanya sedikit rasa yang ditimbulkan dari kelor. Mungkin karena rasa sedikit pahit atau memberikan sedikit rasa getar pada makanan tersebut. Yang berikutnya adalah kekenyalan dari produk atau smoothness produknya. Sama dengan perlakuan sebelumnya, bahwa perlakuan yang menunjukkan kekenyalan itu berasal dari perlakuan antara S2 dengan K2 dengan nilai 6,38% yang menunjukkan bahwa perlakuan 50% daun singkong dan 50% daun nugget, daun kelor merupakan perlakuan yang terbaik sehingga panelis sangat menyukai produk ini. Kekenyalannya sangat bagus karena didukung dengan adanya protein yang berasal dari ayam tersebut. Sejumlah protein ternyata bisa memberikan tingkat kekenyalan pada tubuh, tingkat kekenyalan pada produk, dan didukung dengan adanya terigu karena terigu merupakan emulsifier yang bisa meningkatkan daya kekenyalan pada produk tersebut. Yang berikutnya
dari uji sensori bisa dilakukan, kita menentukan perlakuan terbaiknya dengan uji efektivitas. Uji efektivitas ini adalah uji yang bisa dilakukan untuk menentukan dari berbagai jenis parameter yang telah dikelompokkan dari nilai yang terbaik menuju ke nilai yang terkecil, sehingga bisa didapatkan, kita bisa mengurutkan tingkat kepentingan dari suatu produk itu sebenarnya apa. Dari tingkat produk, ternyata tingkat kepentingan yang utama itu merupakan protein. Karena protein merupakan kelompok sumber makronutrisi atau gizi yang makro yang disusul dengan adanya serat kasar, kalsium ataupun vitamin, khususnya vitamin C, yang diikuti dengan uji sensori. Karena uji sensori ini hanya sebatas uji visual yang untuk menentukan produk ini berlaku atau baik dalam keadaan baik atau tidak. Tetapi pada dasarnya semua produk yang dihasilkan adalah dilihat dari dua sisi. Apakah mutu secara laboratorium, yang kedua adalah mutu secara sensori. Sedangkan secara sensori kita hanya bisa menggunakan panca indera kita untuk menilai, atau biasa disebut sebagai dengan uji hedonik atau hedonic test. Sedangkan uji laboratorium terhadap sifat kimianya hanya bisa dilakukan dengan melakukan uji laboratorium. Dari beberapa parameter uji atau perlakuan yang dilakukan menunjukkan bahwa di dalam uji efektivitas ini hasil perlakuan S2, K2 menunjukkan nilai yang tertinggi dengan uji efektivitasnya adalah 0,66 dan 0,68, sehingga bisa disimpulkan bahwa perlakuan ini menunjukkan adalah perlakuan yang terbaik di antara beberapa treatment yang telah dilakukan. Seperti itu. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan bahwa ada interaksi antara penambahan daun kelor dan daun singkong terhadap sifat fisik dan kimianya di dalam chicken nugget atau nugget ayam yang dihasilkan. Penambahan daun singkong dan daun kelor ini memberikan tingkat yang nyata terhadap penambahan jumlah protein, vitamin ataupun kalsium dan serat kasar pada nugget ayam. Yang berikutnya, dengan penambahan yang signifikan atau penambahan yang berbagai jenis variasi, ternyata perlakuan yang terbaik didapatkan dari uji efektivitas adalah dengan perlakuan daun singkong dan daun kelor sebanyak 50% dibanding 50% yang didapatkan dari treatment kode S2 K2 dengan hasil akhirnya adalah 0,68, sehingga dengan adanya nilai 0,68 tersebut merupakan hasil uji efektivitas tertinggi, yaitu adalah yang dirasa perlakuan tersebut adalah perlakuan yang terbaik, yaitu dengan perlakuan daun singkong dan daun kelor sebanyak 50%. Tetapi bisa menunjukkan bahwa nilai hasil tertingginya tersebut berlaku juga pada protein, vitamin, kalsium ataupun serat kasar tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.